Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Tazulia, NPM 2021010188 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Langsung saja, untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, maka kita dapat menempuh dua mekanisme. Yang pertama, upaya administratif, dan yang kedua adalah gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau disebut dengan PT-UN. Lanjut ke yang pertama, kita kupas yang pertama, upaya administratif. Upaya administratif ini adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu ketetapan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Yang pertama, keberatan. Keberatan ini ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan ketetapan tata usaha negara semula. Yang kedua adalah banding administratif. Pengajuan surat banding administratif ditujukan kepada batasan atau atasan pejabat atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang ketetapan tata usaha negara yang disengketakan. Berbeda dengan prosedur di Pengadilan Tata Usaha Negara, prosedur banding administratif dan prosedur keberatan dilakukan dengan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan instansi yang memutus, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya ketetapan tata usaha negara. Di sini dapat dilihat apakah suatu ketetapan tata usaha negara dimungkinkan untuk ditempuh upaya administratif. Lanjut, yang kedua adalah gugatan melalui PT-UN. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN dapat dilakukan ketika yang pertama, tidak tersedianya penyelesaian melalui upaya administratif. Yang kedua, jika peraturan dasar dikeluarkannya ketetapan tata usaha negara hanya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap ketentuan tata usaha negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, jika peraturan dasarnya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan atau mewajibkan pengajuan surat administratif, maka gugatan ketetapan tata usaha negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Adapun alur pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah gugatan. Gugatan ini adalah suatu permohonan yang berisi tuntunan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Adapun yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan ketetapan tata usaha negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Alasan yang bisa digunakan dalam gugatan adalah ketetapan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Perlu diketahui bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya ketetapan tata usaha negara. Adapun alur yang kedua itu prosedur dismisal. Setelah diajukan gugatan tadi, maka akan dilakukan prosedur dismisal atau
rapat permusyawaratan. Prosedur dismisal adalah penelitian yang meliputi segi administratif dan segi elementer. Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan melalui suatu penetapan berwenang memutuskan gugatan dinyatakan tidak terima atau tidak berdasar dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Yang kedua, syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan. Yang ketiga, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Yang keempat, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh ketetapan tata usaha negara yang digugat. Yang kelima, gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Terhadap penetapan ini dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Jika perlawanan dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan gugur demi hukum dan tidak dapat digunakan upaya hukum, sehingga pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Alur yang ketiga adalah pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim mewajibkan memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Kemudian, hakim juga dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim akan memutus bahwa gugatan tidak dapat diterima. Maka, apabila hal demikian terjadi, penggugat tidak dapat menggunakan upaya hukum, tetapi dapat mengajukan gugatan baru. Alur yang keempat adalah pemeriksaan perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan, maka akan dilakukan pemeriksaan perkara atau mendapatkan putusan. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa dengan 3 orang hakim dengan pemeriksaan acara biasa. Setelah pemeriksaan sengketa selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan. Alur yang kelima adalah putusan. Putusan pengadilan tata usaha negara dapat berupa gugatan ditolak dan dikabulkan, diterima, atau gugur. Terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan, jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Demikianlah alur penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.